Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Dr. Dwi Hasmi Diani MSI. Dalam video ini saya Andini Hardianti bersama 4 rekan saya yaitu Amira Gusti Suci Arara, Marista Berliana, Lydia Salimu Taslima, dan Trisna Mulia Damayanti. Kami akan memaparkan mengenai materi intelektualisme dan spiritualisme. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparannya. Saya Lydia Salimu Taslima, NIM 06031282025050. Sarinta mengungkapkan bahwa intelektual adalah seorang yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Pandangan agaman intelektualitas itu terbukti sejak manusia diciptakan, yaitu kemampuan manusia dalam nama-nama ketika ditanya oleh Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa manusia lebih unggul daripada malaikat dan manusia menjadi makhluk yang sempurna dari segala ciptaan Allah. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata intelektual berkaitan dengan kata intelek. Intelek berarti istilah psikologi tentang daya atau proses pikiran yang lebih tinggi, yang berkenan dengan pengetahuan, daya akal, budi, kecerdasan pikiran. Kata intelek juga berkonotasi untuk menyebut kaum terpelajar atau kaum cendekiawan. Sedangkan kata intelektual berarti suatu sifat cerdas, berakal, dan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, dan kata intelektual juga berkonotasi sebagai kaum yang memiliki kecerdasan tinggi. Intelek berarti dari kosakata Latin intellectul, yang berarti pemahaman, pengertian, kecerdasan dalam pengetahuan sehari-hari. Kemudian berarti kecerdasan, kepandaian, atau akal. Pengertian intelek ini berbeda dengan pengertian tarif kecerdasan dan inteligensi. Intelek lebih menunjukkan pada apa yang dilakukan oleh manusia dengan inteligensinya atau hal yang tergantung pada latihan dan pengalaman. Dalam intelektual memang tidak bisa lepas dari istilah yaitu akal, ilmu, karena antara kedua ibaratkan sisi mata uang logam. Akal adalah sumber ilmu, tempat terbit dan dasar ilmu. Ilmu berjalan daripada seperti jalannya cahaya matahari dan penglihatan dari mata. Sedangkan ilmu dalam pandangan Al-Quran sendiri adalah suatu keistimewaan yang menjadi manusia unggul atas makhluk lain, guna menjalankan fungsi kehilafannya. Dari pengertian istilah intelektualisme adalah sebuah filsafat yang menitikberatkan pengenalan kognisi melalui akal serta secara metafisik memisahkan dari pengetahuan indera serapan. Intelektualisme didekati dengan reonialisme. Filsafat Yunani purba menganut intelektualisme menyangkal kebenaran pengetahuan indera serta menganggap kepengetahuan intelektual sebagai kebenaran yang sesungguh-sungguh. Intelektualisme mengharuskan adanya akal atau kecerdasan otak untuk berpikir secara rasional. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh intelektualis yang mendasari paham intelektualisme, di mana Plato membangun sebuah konsep keadilan, sedangkan Aristoteles kebenaran itu bisa diperoleh secara rasional, deduktif, dan empiris deduktif. Baiklah, selanjutnya mengenai intelektualisme dalam pendidikan. Dalam pendidikan, konservatisme filosofis yang dinyatakan sebagai intelektualisme pendidikan itu memiliki dua variasi dasar, yaitu yang pertama intelektualisme pedagogis, di mana pada dasarnya intelektualisme pedagogis ini bisa kita temukan dalam pemikiran beberapa ahli teori pendidikan kontemporer seperti Robert Maynard dan Mortimer Adler. Yang kedua, ada yang namanya intelektualisme teologis, di mana orientasinya tercermin dalam karya-karya filsuf pendidikan Katolik kontemporer seperti William dan John Donah.
Nah, berdasarkan ideologi intelektualisme, pembelajaran itu ditekankan pada prosedur kelas tradisional. Jadi, intelektualisme ini seperti ceramah, memo, dan diskusi kelompok yang sangat terstruktur. Siswa harus bertekad untuk belajar, dan bimbingan oleh seorang guru adalah yang terbaik dalam intelektualisme pendidikan. Namun, guru juga harus selalu berusaha bekerja sama dengan sifat intrinsik siswa yang berakal sehat secara alami, di mana guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara mandiri ketika menghadapi berbagai persoalan. Nah, adapun beberapa cara untuk melihat ciri apabila proses pembelajaran itu sudah memiliki unsur intelektualisme ataupun belum, yaitu pertama, dalam intelektualisme dan pendidikan, mereka menganggap pendidikan adalah berpengetahuan, yaitu sebuah tujuan yang harus ditekankan dalam diri kita bahwa tahu itu bukan sekadar cara meningkatkan keefektifan perilaku praktis, jadi melainkan di mana kesadaran para peserta didik bahwa dengan adanya pengetahuan ini kita bisa berbuat sesuatu yang berorientasi pada manfaat dan bermaslahat. Yang kedua, memandang peserta didik sebagai manusia, yaitu guru harus memandang peserta didik dan sebagai makhluk yang memiliki hakikat universal, sehingga dia itu mampu melampaui keadaan tertentu di suatu saat dan tempat. Dari sini, pendidik itu harus menyadari bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dan mereka tuh spesial dan memiliki potensi masing-masing. Dan juga, peserta didik dianggap sebagai makhluk yang rasional juga sosial. Yang ketiga, intelektualisme ini proses pembelajaran yang harus berdiri tegak, di mana maksudnya adalah pembelajaran memiliki landasan kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam nalar atau kenyataan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam menanamkan intelektualitas kepada peserta didik. Yang pertama, dapat dengan membiasakan untuk mengajak siswa bernalar, berpikir kritis, intuitif, dan menemukan problem solving. Untuk itu, biasanya dalam persekolahan ada beberapa model soal yang dapat diterapkan, seperti dalam tes menggunakan low order thinking skill atau LOTS, medium order thinking skill atau MOTS, dan high order thinking skill atau HOTS. Jadi di situ kita dapat melakukan instrumen tes dengan mengasah keterampilan mereka dalam berpikir. Yang kedua, pembelajaran yang ditentukan dan diarahkan oleh guru adalah yang terbaik. Jadi, sang guru harus berusaha bekerja sama dengan sifat-sifat siswa yang secara ilmiah rasional daripada menuntut mereka untuk patuh melalui tata cara yang indoktrinasi. Yang ketiga, guru harus dipandang sebagai sosok panutan. Keunggulan yang harusnya dimiliki oleh seorang guru adalah dalam bidang intelektual, serta seorang wasit dan sebagai juru penengah dalam kebenaran. Yang keempat, evaluasi yang ditujukan untuk mengukur ketajaman intelektual. Contohnya seperti ujian di mana soalnya itu bercorak esai lebih disukai ketimbang yang menekankan isi faktual atau seperti soal yang hanya objektif. Baiklah, selanjutnya saya Marcelina dengan NIM 06031282025032 akan melanjutkan penjelasan terkait dengan konsep spiritualisme. Di mana bisa teman-teman lihat pada slide bahwa di sini terdapat 3 pengertian atau penjelasan secara etimologi, sastra budaya Jawa, dan juga secara bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Nah, di mana yang pertama yaitu secara etimologi, di mana kata spiritualisme ini berasal dari akar kata spirit yang berarti roh, jiwa, semangat, dan makhluk halus. Sedangkan dalam sastra budaya Jawa, spiritualisme mengacu pada pola pikir, sikap, dan perilaku yang mengutamakan hal-hal di balik realitas yang terlihat dengan mata. Realitas di balik realitas. Kemudian spiritualisme juga mengandung makna rohania atau sesuatu yang berkenan dengan rohani atau batin. Kemudian yang selanjutnya yaitu spiritualisme biasanya diistilahkan dengan rohania dalam bahasa Arab, dan kemudian nawiyah dalam bahasa Persia. Di mana istilah ini diambil dalam bahasa Al-Qur'an, yaitu yang pertama adalah ruh yang mengarah pada petunjuk Al-Qur'an yang memerintahkan kepada Nabi mengatakan ketika dia ditanya tentang hakikat ruh, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Yang kedua yaitu berasal dari kata ma'ana yang secara klasikal berarti makna yang mengandung konotasi kebatinan yang hakiki sebagai lawan dari sesuatu yang kasat mata. Jadi ruh berkaitan dengan tataran realitas yang lebih daripada yang bersifat dengan material, dan kejiwaan yang berkaitan langsung dengan realitas ilahi itu sendiri. Kemudian berdasarkan 3 pengertian tersebut dapat kita simpulkan jika spiritualisme ini merupakan bentuk karakteristik sistem pemikiran yang meyakini eksistensi realitas imaterial yang tidak dapat diserap oleh indera. Pada dasarnya manusia adalah makhluk spiritual yang selalu terdorong oleh kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan mendasar atau pertanyaan pokok seperti mengapa saya dilahirkan, apakah makna hidup saya, untuk apa saya melanjutkan hidup ketika saya merasa lelah, depresi, atau merasa terkalahkan.
Kemudian spiritualisme menguatkan manusia ketika mengalami bencana atau menghadapi masa depan yang tidak menentu. Dengan spiritualisme ini manusia dapat menembus rasa sakit, sengsara, musibah, dan ramalan-ramalan tentang masa depan yang tidak berpengharapan. Kemudian spiritualisme melihat makna yang lebih berarti dari sekedar yang material fisik. Maka ketika seseorang menerima musibah, maka dia akan berpikir dan berkata pasti ada hikmah di balik musibah ini, atau ada sesuatu yang dapat diambil dari musibah ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Saya Trisna Mulyada Mayanti dengan NIM 06031282025029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang spiritualisme dalam pendidikan. Jadi secara umum, pendidikan spiritual merupakan bagian pendidikan yang dapat mengubah dan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kepribadian seseorang. Sedangkan secara konseptual, ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu bentuk pendidikan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur spiritualisme yang berlaku universal, di mana prinsip umum spiritualisme ini mengandung pengertian tentang mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi tujuan dan fondasinya. Kemudian, spiritualisme dalam pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis adalah predisposisi seseorang terhadap aspek sosial, yaitu spiritualisme, di mana pengetahuan yang mengandung spiritualisme akan mendorong seseorang untuk bertindak sesuai nilai-nilai spiritualisme yang ada. Kedua, saya akan menjelaskan tentang spiritualisasi subjek didik, yaitu peserta didik dan pendidik. Yang pertama yaitu memuliakan guru. Dalam pendidikan spiritualisme, aspek yang paling penting adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi peserta didik harus selalu menghargai dan memuliakan gurunya, karena di tangan merekalah mutu pendidikan dipertaruhkan. Kemudian yang kedua yaitu menghargai siswa. Sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat menghargai siswanya. Seorang pendidik harus melihat sosok pribadi siswa sebagai sosok yang memiliki potensi, motivasi, cita-cita, perasaan, dan pengalaman. Pendidik juga harus memiliki kepedulian terhadap kondisi siswa sehingga dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan spiritualitas dan profesionalitas. Jadi pendidik yang bekerja hanya untuk mencari nafkah dan kehormatan berbeda dengan pendidik yang bekerja agar dapat mengajarkan anak didiknya dengan ikhlas. Jadi pendidik yang bekerja dengan ikhlas ini akan mendapatkan dorongan, energi, daya tahan yang berlipat ganda dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang keempat yaitu spiritualitas sebagai seorang pendidik. Jadi kepala sekolah harus membuat siasat agar pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah dapat memiliki motivasi, daya tahan, energi rohania yang kokoh, sehingga akselerasi menuju sekolah yang unggul dapat tercapai, yaitu melalui pemahaman, pelatihan, pembiasaan, sikap dan perubahan, penampilan, penciptaan kultur iklim yang kondusif. Amira Gusti Suci Arara akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai keterkaitan antara intelektualisme dan spiritualisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan secara umum. Jadi dapat kita lihat dari materi sebelumnya bahwa intelektualisme merupakan cara berpikir rasional yang mana kita memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan. Sedangkan spiritualisme adalah cara menyelesaikan masalah melalui perpaduan antara jasmani, rohani, dan perasaan secara bersama-sama dalam diri seseorang, yang mana seperti menjalin hubungan antara Tuhan, sesamanya, dan lingkungan. Jadi, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa melalui intelektualisme dan spiritualisme mengantarkan pada berpikir berfilsafat secara aksiologi, yaitu pemahaman nilai secara pengetahuan dan pengetahuan nilai spiritual.
Yang kedua yaitu intelektualisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Di sini terdapat 4 poin-poin penting yang menjadi inti garis besar. Yang pertama yaitu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya berpikir secara kritis, namun juga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Karena sejatinya di sini memerlukan pengetahuan dan sikap yang baik dalam berfilsafat. Selanjutnya yang kedua yaitu mengurangi resiko pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan namun bersikap yang kurang baik. Dan yang ketiga adalah menjadikan guru tidak hanya menjadi teladan terhadap fasilitas pendidikan, tetapi juga teladan dalam bermoral bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pendidikan yang berpikir secara mendalam, rasional, kritis, berlandasan, dan menjaga hubungan dengan pencapaian cinta kedamaian dalam berfilsafat. Lalu yang terakhir, pokok akar dari semua ini adalah membentuk 2 dimensi. Yang pertama itu dimensi spiritual dan yang kedua itu dimensi intelektualisme. Jadi dalam dimensi spiritualisme ini sejatinya bahwa seorang siswa itu mencintai kedamaian, yang mana sebagai bekal untuk mengenal diri sendiri dan mengambil sebuah keputusan. Sedangkan secara intelektualisme membantu siswa untuk memiliki kemampuan berpikir bernalar dan secara logis bagaimana pemecahan masalah terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berdasarkan pemaparan kami dapat disimpulkan bahwa intelektualisme dapat dimaknai sebagai cara berpikir yang menitik beratkan kepada pengetahuan secara rasional atau berupa daya ataupun proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan, daya akal budi, kecerdasan berpikir dengan memisahkan pengetahuan indera serapan. Sedangkan spiritualisme itu merupakan bentuk karakteristik sistem pemikiran yang meyakini eksistensi realitas yang imaterial. Jadi itu tidak dapat diserap oleh indera. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk spiritual karena selalu terdorong untuk berkebutuhan mengajukan pertanyaan yang mendasar ataupun pokok. Sehingga intelektualisme dan spiritualisme merupakan perpaduan elemen yang membantu seseorang berpikir secara berfilsafat secara aksiologi, yaitu dengan pertimbangan nilai melalui pertimbangan pengetahuan dan pertimbangan secara spiritualisme beragama. Nah, baiklah teman-teman, telah selesai pemaparan kami mengenai materi intelektualisme dan spiritualisme. Jika terdapat berbagai kesalahan kata dan penjelasan, kami mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat mudah dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.